Hai hai hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bena Syakila, biasanya aku dipanggil Bena. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini aku akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Oh my god! Wow! Tolong disimak baik-baik ya. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan berikrar. Yang berbunyi, 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Oh, begitu. Oh, begitu. Oh, begitu. Nah, bagaimana proses supaya bahasa Indonesia dapat diakui sebagai bahasa internasional? Mari kita simak. Oke, daon nih. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Bayangkan saja, dari berbagai banyaknya bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia lah yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Antara lain, yang pertama, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing di perguruan tinggi. Yang kedua, menerjemahkan karya sastra bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Yang ketiga, program bahasa Indonesia untuk orang asing atau biasa disebut BIPA. Yang keempat, kita bisa mengutamakan bahasa Indonesia dalam segala bidang. Dan yang kelima, kita juga bisa mempromosikan lewat musik, film, atau karya sastra. Oh my god! Wow! Nah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. A few moments later. Nah, selanjutnya, mengapa Indonesia layak diakui sebagai bahasa internasional? Karena bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu sebagai wahana komunikasi di bidang politik, pariwisata, bisnis, budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Baiklah, cukup presentasi kali ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.